Terima kasih Ibu Moderator yang saya hormati dan semua peserta webinar yang sangat saya hormati. Nah, pada saat ini kita akan memulai webinar. Kebetulan saya diberikan tugas untuk membawakan slide. Slide pertama. Yaitu pentingnya kortikosteroid sebagai pengobatan jangka panjang pada asma anak. Mohon dilanjut slide-nya. Jadi sebetulnya yang kita fokuskan pada pembicaraan kita hari ini bersama-sama yaitu sharing kita mengenai pertama definisi dan diagnosis asma yang semua kita sudah sebetulnya paham. Kemudian tujuan dan tata laksana penggunaan medikamentosa pada asma. Yang ketiga adalah rekomendasi pengobatan asma menurut Gina dan yang telah diakomodir oleh PNAA. Yang keempat, kita masuk ke kombinasi budesonide formoterol di mana perannya pada asma anak. Akhirnya kita tutup dengan kesimpulan. Mohon slide. Kita sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya asma adalah suatu penyakit heterogen yang bersifat kronik yang ditandai dengan adanya inflamasi saluran pernafasan. Kalau boleh ditambahkan yang bersifat reversible dan akan sembuh tanpa atau dengan pengobatan dan muncul apabila ada alergen. Nah, kita perhatikan sebetulnya gejala asma yang kita lihat di sini seperti gunung es ya. Nah, gunung es itu yang kita lihat gejalanya hanya di puncaknya saja. Sebetulnya sudah terjadi di bawahnya tuh yang kita tidak lihat adanya obstruksi saluran napas yang bisa bersifat kronik. Kemudian adanya hiperresponsif dari bronkial. Hiperresponsif itu reaksi yang berlebihan dan didasari oleh adanya inflamasi saluran napas. Jadi pengertian asma pada saat ini selain adanya bronkokonstriksi tetapi juga ada yang disebut inflamasi. Kejadian serangan asma itu terjadi karena dua hal yang bersamaan, yaitu bronkokonstriksi, penyempitan saluran nafas, dan adanya reaksi inflamasi, penebalan dinding saluran nafas karena penebalan selaput lendirnya. Mohon slide. Nah, untuk mengobati asma kita sudah punya tata laksana alur diagnosa. Tapi pada prinsipnya ialah apabila diagnosanya sudah bisa kita tegakkan dengan uji fungsi paru, sebetulnya diagnosa asma itu mudah. Kesulitannya yang karakteristik pada anak-anak ialah bahwa pada anak-anak kita agak sulit untuk melakukan uji fungsi respiratori pernafasan karena untuk itu dibutuhkan suatu koordinasi dari anak itu, kooperasi dari anak tersebut yang sering kita sulit dapatkan pada anak-anak dengan asma. Karena itu kita lebih mengutamakan dengan pemeriksaan fisik, penata laksanaan, respon terhadap terapi. Pada dasarnya kalau diagnosa asma sudah ditegakkan, maka kita bisa masuk ke dalam alur treatment asma. Boleh slide selanjutnya silakan. Nah, pada saat seorang anak itu terjadi serangan asma, maka pasien yang mengalami serangan asma akan dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Di rumah sakit kita akan melihat apakah asmanya mengalami perburukan, apakah asmanya mengalami eksacerbasi yang berat, atau bahkan mengancam henti nafas. Kemudian dengan pengobatan yang adekuat, kita harapkan pasien bisa pulang ke rumah. Nah, masalah muncul setelah sampai di rumah. Karena asma ini bersifat kronik, maka seringkali terjadi pengulangan atau eksacerbasi serangan di rumah. Karena itu pada prinsip pengobatan atau manajemen asma saat ini kita membagi atas dua hal, yaitu obat pereda
yang dulu kita sebut sebagai reliever, dan obat pengendali yang kita dulu sebutkan sebagai controller. Dari situ kita mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang berisiko terhadap kemungkinan terjadinya eksacerbasi. Mohon slide. Mari kita dalami sedikit yang kita sudah sama-sama tahu, bahwa pada asma bronkial itu dulu pada zaman saya masih tahun 88 itu masih kita mengandalkan bronchodilator. Jadi kita memikirkan bahwa asma itu adalah semata-mata bronkokonstriksi, dan kita menggunakan obat-obat bronchodilator atau mendilatasi otot polos di saluran napas. Nah, kalau kita bandingkan, di dalam slide ini terlihat, kalau kita bandingkan dengan penggunaan bronchodilator, kita berhasil untuk mengatasi bronkospasmenya, dan pasien terlihat lebih lega nafasnya. Tetapi kita pada saat dahulu waktu kita belum begitu paham mengenai asma, penyempitan lumennya yang terjadi di bronkus itu tidak semata-mata dari bronkokonstriksi atau spasme dari otot polos, tetapi juga disebabkan karena penebalan akibat inflamasi yang terjadi di saluran napas. Mengingat bahwa asma ini penyakit kronis, maka penebalan itu terjadi. Dengan terjadinya penebalan, bisa dibayangkan pada anak itu akan jauh lebih berat daripada dewasa, karena bronkus anak itu lumennya sudah kecil. Apabila ada penebalan 1 cm saja, itu akan menyebabkan sempitnya saluran napas yang sangat besar dibandingkan kalau penyempitan yang 1 cm itu terjadi di bronkus orang dewasa. Karena itu, peranan penyempitan saluran napas akibat inflamasi ini, akibat penebalan selaput lendir ini lebih terasa, lebih memberikan gejala klinis apabila itu terjadi pada anak, mengingat anak memang dasarnya bronkusnya itu diameternya sudah kecil. Nah, inflamasi ini disertai dengan udem karena terkumpulnya sel-sel radang, kemudian lama-kelamaan karena bersifat kronik terjadi kerusakan sel epitel, kemudian diikuti dengan hipertrofi kelenjar dan hipersekresi mukus, dan mukus yang kental ini pun ikut mengambil andil untuk menyebabkan saluran napas itu menjadi lebih sempit. Nah, lama-kelamaan terjadi juga penebalan membran dasar daripada saluran bronkus. Dengan era yang sekarang, kita sudah lebih memberikan perhatian kepada inflamasi tersebut, maka kita menggunakan di samping bronchodilator adalah obat-obat antiinflamasi, sehingga dapat mengatasi inflamasinya, udemnya, kerusakan epitelnya, hipertrofi dan hipersekresinya, serta penebalan dari membran dasar. Karena itu, penggunaan dengan bronchodilator saja sekarang diyakini tidak lagi cukup. Silakan slide berikutnya. Nah, dalam slide ini terlihat bahwa pada penelitian-penelitian yang berlaku sekarang itu ternyata pasien-pasien masih lebih banyak menggunakan SABA ya daripada menggunakan antiinflamasi. Kenapa demikian? Itu kenyataan faktanya. Jadi kalau kita perhatikan di bawah ini terlihat bahwa untuk kasus-kasus yang mild intermittent atau mild persistent, bahkan yang moderate persistent pun mereka masih mengandalkan SABA. Padahal kita tahu bahwa SABA itu bersifat sangat singkat waktunya dan tidak mengatasi inflamasinya. Sehingga apa yang terjadi dengan penggunaan beta agonis ini, terjadi gejala yang memburuk pada sebagian pasien pada waktu eksacerbasi. Jadi yang meningkat adalah serangannya menjadi lebih severe, lebih berat kalau kita hanya menggunakan obat-obat itu tanpa kita memikirkan adanya inflamasi. Nah, dengan makin berat ini maka terjadilah suatu keadaan di mana tampaknya penyakit bisa diatasi dengan baik dengan menggunakan bronchodilator, morbidity-nya mungkin menjadi turun,
tapi mortalitasnya menjadi lebih tinggi karena pasien akan datang dalam keadaan yang jauh lebih berat waktu exacerbasi tersebut. Nah, dari keadaan seperti ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya kalau hanya pada kenyataannya di masyarakat saat ini masih mengandalkan SABA, ya artinya penggunaan SABA masih berlebihan dibandingkan penggunaan yang seharusnya pada manajemen asma anak. Mohon dilanjut slide-nya. Nah, penggunaan beta 2 agonis inhalasi memang sudah banyak digunakan di seluruh dunia ya. Tapi penggunaan itu secara reguler yang terus-menerus pada serangan asma yang berulang ternyata akan memperburuk kontrol asma karena tidak mengatasi inflamasinya. Kita bisa lihat ya dari penelitian, apabila dalam 1 tahun seorang anak menggunakan 3 kanister saja, maka dia akan risiko mendapatkan rawat inap dan atau masuk IGD meningkat 2 kali lipat. Bahkan penggunaan SABA yang lebih tinggi akan menyebabkan rawat inap itu meningkat 5 kali lipat dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi penggunaan SABA yang berlebihan atau overuse akan menyebabkan mortalitas, bukan morbiditas tapi mortalitasnya. Mohon slide berikutnya. Nah, ini menyangkut sejarah ya. Ini sejarah yang kita alami. Kita bagi era bronchodilator itu era yang terjadi tahun 1988 dan era antiinflamasi yaitu di atas tahun 1988 sampai sekarang. Nah, pada saat saya baru menjadi staf pengajar di FKU RSCM tahun 88, itu saya diperkenalkannya sebenarnya mengertinya dengan bronchodilator. Ini sejarahnya. Jadi waktu itu kita sangat menggunakan yang namanya adrenalin, sangat menggunakan yang namanya theophylline, kemudian menggunakan golongan bronchodilator seperti salbutamol ya. Itu eranya. Dan apa yang terjadi? Kita waktu itu sangat bahagia ya pada saat itu karena pasien-pasien asma dapat sembuh dengan cepat. Jadi kira-kira 1 tahun itu kita happy. Tetapi tahun berikutnya mulai ada literatur terutama dari negara Inggris yang mengatakan bahwa memang benar bronchodilator itu bermanfaat, mengurungkan morbiditas, meningkatkan kepercayaan diri pasien-pasien asma, tetapi ternyata mortalitasnya meningkat. Pada saat itu kita belum mengerti mengapa mortalitas meningkat. Kita masih menyalahkan karena pasien-pasien itu mengantongi alat-alat bronchodilator itu yang semprot itu kemana dia pergi, sehingga seolah-olah dia merasa yakin diri bahwa dia tidak akan kena serangan. Kemudian kalau ada serangan dengan mudah disemprot. Kita mengatakan bahwa mungkin pasiennya tidak lagi menghindarkan alergen dengan baik. Kita mengatakan pasiennya mungkin tidak kontrol lagi teratur. Kita menyalahkan hal-hal yang demikian. Padahal waktu itu kita belum mengetahui lebih detail mengenai apa yang terjadi pada inflamasinya. Sesudah tahun 1988 datanglah obat-obat antiinflamasi. Pada saat itu kita masih takut menggunakan antiinflamasi, bukan kita tidak kenal dengan steroid. Kita kenal dengan steroid, tapi pada saat itu kita masih menggunakan steroid oral. Kita tahu steroid oral itu punya efek samping yang besar apabila digunakan lebih dari 14 hari pada seorang anak. Kita pakai batasan maksimal hanya 14 hari. Karena itu penggunaan steroid oral atau sistemik itu kita sayang-sayang, kita eman-eman, kita berikan kalau asmanya sudah teratasi, baru kita masukkan steroid, karena kita tahu steroid tidak boleh lama-lama. Dan kalau terpaksa sekali lama, kita mengacu lagi kepada pemberian steroid pada sindroma nefrotik, jadi alternating. Dengan demikian, kita tetap meletakkan bronchodilator sebagai lini awal dan meletakkan steroid sebagai lini kedua. Apa yang terjadi? Kita lihat dari sejarah ini. Ternyata memang betul, kita lihat grafiknya, semua yang titik-titik itu menunjukkan bahwa angka morbiditas menurun, jelas menurun. Tetapi
Dengan menggunakan cara yang seperti itu, angka mortalitas tidak berubah, masih berkisar antara 19 per 100.000 penderita. Mohon slide berikutnya. Nah, akhirnya kita mengacu pada Gina yang sudah dimodifikasi oleh PNAA tahun 2022. Maka kita membedakan pada anak-anak usia 6-11 tahun, yaitu yang intermittent jenjang 1, persisten ringan kita golongkan dalam jenjang 2, persisten sedang kita golongkan dalam jenjang 3, persisten berat jenjang 4, dan jenjang 5 tentu yang sudah mengancam hidupnya. Kita perhatikan di sini bahwa pemberian pengendali itu kita sudah bisa melakukan menggunakan budesonide dengan formoterol pada jenjang 3 dan jenjang 4. Ini pada usia 6-11. Tidak kita gunakan di jenjang 1, jenjang 2 karena mereka tuh masih bersifat serangannya jarang ya. Jadi tidak kita pikirkan pengendalinya waktu itu. Silakan berikut slide-nya. Dan berbeda dengan yang anak-anak dengan usia 12-18 tahun. Kita perhatikan di sini bahwa steroid kombinasi dengan formoterol yang dosis rendah sudah bisa kita gunakan di dalam jenjang 1 atau intermittent. Juga kita gunakan dengan dosis yang rendah itu untuk di jenjang 2 persisten ringan, dan kita bisa gunakan dosis yang rendah tersebut di persisten sedang jenjang 3. Di jenjang 4 kita gunakan dosis menengah ya, karena sudah masuk persisten berat. Mohon slide. Sedikit kita menyinggung yang disebut dengan klasifikasi asma berdasarkan kekerapan gejala. Boleh kita sebut sebagai intermittent apabila gejalanya 1 kali sebulan atau jarang, atau persisten ringan apabila gejalanya lebih atau sama dengan 2 kali sebulan tapi tidak lebih dari 1 kali seminggu. Persisten sedang, episode serangannya itu lebih dari 1 kali seminggu tetapi tidak tiap hari. Dan persisten berat kalau gejalanya itu datang hampir setiap hari. Juga bisa kita klasifikasikan berdasarkan derajat kendalinya. Kita menggunakan 4 kriteria, kita lihat dalam 4 minggu terakhir bagaimana derajat terkendalinya, yaitu kriteria gejala asma siang hari lebih dari 2 kali seminggu, terbangun malam hari karena asma, penggunaan obat pereda lebih dari 2 kali seminggu, atau keterbatasan aktivitas karena gejala asma. Apabila tidak ada kriteria yang semua bisa diatasi, maka dikatakan dia sudah terkendali penuh. Terkendali sebagian apabila 1-2 kriteria saja yang bisa dikendalikan, dan tidak terkendali kalau 3-4 kriteria itu masih tetap muncul. Mohon slide. Nah, sebagai ilustrasi saja, seorang anak perempuan usia 8 tahun datang kepada seorang dokter dengan sesak napas dan batuk. Nah, diagnosa pada anak ini adalah pengobatan sebelumnya dengan memberikan SABA atau short acting beta 2 agonis. Digunakan setiap kali sesak muncul. Namun dari informasi yang didapatkan selanjutnya bahwa gejala sesak napas atau dan batuk muncul beberapa kali dalam minggu terakhir ini. Jadi terlihat adanya suatu perburukan. Apa diagnosa kita? Maka diagnosa kita pada pasien ini adalah anak dengan persisten sedang. Kenapa? Karena episode gejala asmanya lebih dari 1 kali seminggu, namun tidak setiap hari. Mohon slide. Nah, jadi kita akomodasi dari PNAA, dia masuk jenjang keberapa dari pasien ini? Karena dari persisten sedang dia masuk ke jenjang yang kalau kita pilih dia masuk ke jenjang 3 ya. Jadi karena dia persisten sedang. Silakan berikut. Nah,
Pertanyaan ketiga, pada studi kasus ini, pengobatan mana yang terbaik untuk usia 8 tahun sesuai dengan PNA 2022 ini? Jawabannya, SABA jika perlu, SABA dengan steroid atau steroid dengan formoterol dosis rendah sebagai pengendali dan pereda, atau steroid dengan formoterol dosis rendah sebagai pengendali atau dan pereda. Mana yang lebih sesuai? Tadi kita sudah lihat bahwa pada yang jawaban yang tepat adalah dosis rendah ya, yang dosis rendah. Dan di sini kita lihat bahwa kortikosteroid dengan formoterol bisa digunakan sebagai pereda, tetapi juga bisa digunakan sebagai pengendali. Baik, silakan selanjutnya. Nah, bagaimana dosis harian steroid untuk anak? Kita sudah tahu dosisnya untuk anak 6 sampai 11 tahun dibagi atas dosis rendah yaitu 100 sampai 200 mikrogram, lebih dari 200 sampai 400 mikrogram itu termasuk dosis sedang, sedangkan dosis tinggi adalah lebih dari 400 mikrogram. Nah, kalau kita menggunakan kombinasi yang kita mensetarakan kombinasi antara steroid dengan formoterol, maka kita bisa lihat di sini untuk anak-anak di atas 6 tahun, karena kita alatnya itu mesti pakai, tidak bisa digunakan pada anak balita, atau kita bisa lihat juga itu pada dosisnya bisa kita lihat di sini ya, antara 6 di atas 6 tahun sampai 11 tahun, atau di antara anak umur 12 tahun sampai 18 tahun. Bisa berfungsi sebagai pelega, pereda, tapi juga bisa berfungsi sebagai pengendali. Kenapa demikian? Akan kita lihat dalam slide berikut. Silahkan slide berikut. Nah, sebelum kita masuk ke menjawab pertanyaan kenapa tadi, kita lihat dulu ada beberapa kekeliruan dalam penggunaan steroid. Dulu dianggap bahwa penggunaan bronkodilator SABA itu kekeliruan tata laksana jangka panjang itu menggunakan dengan yang SABA yang short acting. Jadi akibatnya itu suatu kekeliruan. Terus ada juga yang kekeliruan pendapat bahwa obat asma dalam bentuk inhalasi itu berbahaya. Itu juga suatu kekeliruan di masyarakat kita. Kemudian juga ada kekeliruan pemakaian obat asma jangka panjang itu berbahaya, tergantung apa yang kita pakai. Kemudian obat asma menyebabkan ketergantungan, itu juga suatu hal kekeliruan yang terdapat di masyarakat. Kemudian kekeliruan lagi adalah pengendali bisa digunakan steroid oral. Seperti kita tahu, penggunaan oral berarti sistemik akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, tidak akan mencapai tinggi potensial. Jadi selanjutnya kita lihat di dalam slide berikut. Nah, kita harus rasional dalam pemberian dan menata laksana asma. Nah, dengan datangnya hadirnya suatu kombinasi antara budesonide yang itu steroid dengan formoterol, maka kita bisa mengubah sedikit dari penata laksana asma. Mengapa demikian? Mohon slide. Karena pada saat kita menggunakan steroid itu kan ada reseptor yang menerima. Jadi pada saat kita memberikan steroid secara inhalasi, maka dia akan mengenai reseptor steroid. Reseptor steroid ini akan meningkatkan ekspresi beta 2 reseptor dan mencegah terjadinya down regulation akibat pemakaian jangka panjang dari beta 2. Jadi begini, penjelasannya secara lebih mudah, bahwa kerja dari obat ini adalah competitive inhibitor. Jadi ada reseptor-reseptor yang diisi. Nah, ketika kita memberikan obat itu, maka obat itu akan mengisi reseptor-reseptor tersebut. Suatu saat reseptor itu akan jenuh karena sudah terisi semua. Nah, kalau sudah jenuh, maka terjadilah keadaan down regulation. Pemakaian itu tidak berguna. Nah,
pada saat kita memberikan bersamaan dengan steroid, steroid membantu untuk meningkatkan ekspresi dari reseptor tersebut sehingga masih bisa berfungsi karena masih ada reseptor-reseptor yang terbuka. Di samping itu, kita memberikannya kombinasi dengan beta 2 agonis sebagai bronchodilator. Pertanyaannya adalah kapan pemberian yang terbaik? Mohon selanjutnya slide. Nah, dalam slide ini kita akan melihat lebih jelas nih. Sebetulnya ada sesuatu hal yang menarik, yaitu formoterol. Kalau kita berdiri sendiri, kita bandingkan dengan salbutamol, ternyata formoterol itu walaupun dia sebetulnya long acting, tetapi dia mempunyai onset yang cepat. Onset yang cepat ini mirip dengan kelompok short acting seperti salbutamol. Jadi dengan kita lihat di grafik ini, antara yang budesonide dengan yang ada formoterol dengan yang salbutamol, kita lihat bahwa onsetnya hampir sama. Jadi dia bisa onset cepat. Nah, kalau dia bisa fast onset begitu, maka dia bisa berfungsi sebagai bronchodilator. Jadi bisa berfungsi sebagai pereda. Di sini kita memanfaatkan bahwa dia bisa berfungsi sebagai pereda. Tetapi dia adalah long acting juga, jadi dia bisa sebagai pengendali. Di situ ada steroidnya yang juga akan sinergi seperti yang sudah dijelaskan di depan, di mana steroidnya tadi akan membantu supaya tidak terjadi hal-hal yang kita ingin hindari, yaitu di mana steroid bisa meningkatkan ekspresi beta 2 agonis dan juga mencegah terjadinya down regulation daripada pemakaian jangka panjang beta 2 agonis. Mohon slide berikut. Nah, disinilah kita melihatnya bahwa pada era bronchodilator, di situ pada era bronchodilator kita memberikan bronchodilator dulu. Titik-titik panah-panah yang banyak itu kita berikan di awal, sehingga waktu terjadinya inflamasi yang akan didahului dan diikuti oleh gejala, kita akan lihat bahwa pemberian bronchodilator di awal. Kemudian setelah mulai teratasi, kita mulai memasukkan kortikosteroid yang dulu kita hanya punya yang oral, sehingga memberikannya kita lakukan di tahap kedua. Nah, sekarang kita sudah mempunyai steroid yang inhalasi, maka dengan demikian kita tidak takut lagi dengan efek samping dari steroid jangka panjang. Karena itu kita sudah bisa memberikannya seperti kita lihat di grafik yang kedua. Di kurva yang kedua itu inflamasi akan diikuti oleh gejala, tapi pemberian sudah kita berikan bisa kombinasi antara steroid dengan formoterol. Di sini formoterol berfungsi sebagai pereda karena dia punya fast onset. Nah, kelebihannya di sana, dia mempunyai fast onset sehingga kita bisa manfaatkan dia sebagai pereda. Kita bisa memberikan di awal kombinasi dengan steroid, di mana steroid kita harapkan tadi dampaknya yang kita sudah sebutkan di awal tadi. Ada dua hal yang kita harapkan dari situ, yaitu meningkatkan ekspresi beta 2 agonis reseptor dan meningkatkan ekspresi beta 2 reseptor dan mencegah down regulation akibat pemakaian jangka panjang beta 2 agonis. Nah, dari sini kita memanfaatkan kelebihan yang terjadi dengan menggunakan steroid inhalasi dan sebagai pereda karena fast onset dari formoterol. Mohon slide selanjutnya. Apa hasilnya kita setelah dibandingkan? Ketika kita menggunakan garis yang merah, itu menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan budesonide dan formoterol sebagai pereda, kemudian pada saat ada serangan-serangan berikutnya kita bisa menggunakan sebagai pengendali. Tapi pada saat ada serangan berikutnya kita menggunakan peredanya adalah budesonide formoterol itu sendiri karena dia punya fast onset. Kalau kita bandingkan dengan kita menggunakan budesonide formoterol dengan SABA, maka garisnya yang berwarna yang titik-titik di tengah. Kalau kita menggunakan
SABA sebagai pemberian pereda pada saat adanya serangan. Yang ketiga, yang paling atas grafiknya adalah kita menggunakan steroid turbo alert. Jadi kita menyambut steroid dan kita menggunakan SABA pada waktu serangan. Jadi kita menggunakan pengendali, tapi kita menggunakan peredanya SABA pada saat ada serangan. Ternyata efektivitasnya 66% itu lebih baik, tertinggi apabila kita menggunakan budesonide formoterol di awal sebagai pereda dan sebagai pengendali juga, dan apabila terjadi serangan kita bisa melakukan pereda dengan menggunakan formoterol budesonide itu jadi untuk sebagai peredanya, karena dia berfungsi juga sebagai pereda mengingat dia fast onset. Mohon slide berikutnya. Kemudian bagaimana yang kita lihat berbagai banyak penelitian di seluruh dunia, kita lihat statistiknya. Secara singkatnya di sini bisa disimpulkan bahwa penggunaan budesonide formoterol sebagai pereda dan budesonide formoterol sebagai pengendali sekaligus itu mengurangi eksacerbasi lebih bagus dibandingkan dosis setara penggunaan steroid ditambah dengan long acting dan sebagai pengendali, kemudian ditambahkan SABA hanya pada waktu terjadi dibutuhkan pereda waktu itu, ternyata lebih baik hasilnya. Begitu juga risiko eksacerbasi setelah pemberian budesonide formoterol sebagai antiinflamasi dibandingkan dengan kita menggunakan dosis maksimal steroid dikombinasi dengan LABA sebagai pengendali. Jadi kita lihat bahwa penggunaan steroid formoterol itu lebih baik di sini. Mohon slide selanjutnya. Jadi kita melihat adanya keuntungan yang bisa kita raih dengan melakukan pendekatan di mana kita bisa menggunakan steroid lebih rendah sehingga mengurangi paparan steroid pada anak dan kebutuhan inhalasinya berkurang, ditambah lagi dengan konsekuensi bahwa kita melakukan juga manfaat menghemat biaya. Itu kita ukur dari kejadiannya, itu kita bisa ukur dalam berapa kali eksacerbasinya, PF rate turunnya, terus berapa banyak pengobatan tambahan yang diperlukan dan bagaimana tingkat masuknya ke rumah sakit. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwa memang penggunaan budesonide formoterol sebagai pengendali sekaligus bisa dipakai sebagai pereda itu memberikan hasil yang terbaik. Slide selanjutnya mohon. Sebetulnya penanganan manajemen asma pada anak tidak pernah selesai satu kali saja, karena setiap kali kita sudah berhasil mengatasinya, kita harus mereview kembali responnya bagaimana. Kemudian kita lakukan assessment, pemeriksaan, kita konfirmasi apakah diagnosanya sudah betul, apakah gejalanya sudah terkontrol dengan baik, apakah terjadi bagaimana penyakit penyertanya, apakah penggunaan healernya dan kepatuhannya sudah benar sehingga tercapai apa yang diinginkan dari orang tua dan anak itu. Kemudian kita adjust terapi kita kalau memang masih masih ada yang kurang, kita adjust kembali. Mungkin kita dapat modifikasi dengan cara pemberiannya, atau kita perbaiki penyakit penyertanya, atau kita membutuhkan kebiasaan yang seperti strategi lain yang non farmakologi, ya kan, banyak menghindarkan alergen atau dengan olahraga yang benar, ya kan, banyak. Kemudian kita sesuaikan pula apakah dia masih di jenjang 3, apa boleh turun ke jenjang 2, atau dia harus tetap bertahan di jenjang 3 dengan modifikasi, ditambah lagi dengan edukasi dan latihan keterampilan penggunaan obat tersebut. Kemudian setelah kita adjust, kita harus review lagi responnya. Apakah betul eksacerbasinya berkurang? Apakah betul gejalanya membaik? Apakah betul tidak ada efek sampingnya? Bagaimana fungsi parunya kalau memungkinkan kita melakukan tes fungsi paru? Dan kita lihat juga bagaimana respon orang tua dan anak tersebut setelah kita melakukan modifikasi tersebut.
Nah, begitu seterusnya, kita sirkulasi ini harus kita lakukan terus-menerus, mengingat penyakit asma anak ini penyakit yang kronis. Nah, untuk menilai respon itu, mohon slide berikutnya. Pada kunjungan pada minggu kedua dan minggu keempat dari pengobatan, kita akan menilai respon terapinya bagaimana, disesuaikan dengan keadaan anak pada kunjungan ulangan tersebut bagaimana. Bisa kemungkinan kita turun jenjang kalau anak itu bisa bebas gejalanya selama 2-3 bulan. Dan pada saat diturunkan jenjangnya, kita jadwalkan kunjungannya itu lebih jarang. Dan tapi tetap kita harus evaluasi apakah terjadi kekambuhan berulang lagi, apakah dia harus dikembalikan ke jenjang semula. Bisa juga terjadi penaikan jenjang. Nah, penaikan jenjang itu kita harus menilai kembali apakah itu disebabkan karena benar-benar gejala asma atau ada ISPA yang lain. Apakah penggunaan teknik inhalernya sudah betul, itu harus kita edukasi. Apakah penggunaan obatnya dan dosisnya sudah betul, dan bagaimana lingkungannya, pajanannya, dan bagaimana faktor pencetusnya, itu kita evaluasi kembali, dan barulah kita mempertimbangkan penggantian terapi atau memilih obat lain pada jenjang yang sama. Mohon slide. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa sebetulnya asma itu suatu penyakit respiratori dengan dasar inflamasi kronik, bukan semata-mata bronkokonstriksi atau bronkospasme, di mana terjadi hipersensitivitas yang selanjutnya menjadi hiperreaktivitas dari sisi saluran pernafasan. Sebagai selingan, ada seorang yang alergi sama udang. Kemudian kalau dia dengar udang, dia makan udang, dia akan sesak. Tapi lama-lama dia hiper responsif. Dia tidak perlu makan udangnya, baru dengar orang menggoreng udangnya untuk dia sudah sesak. Jadi suatu keadaan di mana hiperresponsif lama-lama menjadi hiperreaktif. Itu sering kita temukan pada anak-anak. Pada anak-anak 6 sampai 11 tahun, maka steroid formoterol bisa kita gunakan sebagai pereda dan sebagai pengendali di step mana? Di step 3 dan sampai step 5. Tetapi pada untuk anak-anak di atas 12 tahun sampai 18 tahun, maka steroid formoterol, budesonide formoterol itu bisa kita gunakan sebagai pereda pada step 1 sampai step 5 dan bisa diberikan sebagai pengontrol dan sekaligus pereda pada step 3 dan step 5. Seperti sudah kita jelaskan di depan. Nah, kombinasi budesonide dengan steroid dengan LABA dapat diberikan pagi dan sore apabila diperlukan, ya kan? Apabila diperlukan, kan karena dia berfungsi juga sebagai pereda tanpa perlu adanya sabat tambahan. Kelima, budesonide formoterol sebagai pereda dan sekaligus pengendali itu bisa mengurangi eksacerbasi kalau dibandingkan dengan dosis yang setara penggunaan steroid LABA dengan ditambahkan SABA pada saat terjadi serangan pada saat diperlukan sebagai pereda, itu akan lebih baik hasilnya dan bisa digunakan pada pasien asma pada yang berat, pada pasien asma yang berat pada usia sampai 12 tahun. Terapi budesonide formoterol adalah pendekatan yang menguntungkan dilihat dari segi rendahnya penggunaan steroid, paparan steroid, kebutuhan inhaler, tidak perlu 2 inhaler, dan biaya. Itu kesimpulan kita dengan menggunakan kombinasi budesonide dan formoterol. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih.